salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Hai kawan pajak Payakumbuh, selamat datang di podcast KPP Pratama Payakumbuh. Nah, bersama saya kali ini Maria sebagai host hari ini, dan kita akan bahas pembahasan yang lagi viral banget, yang lagi hot banget di media sosial. Yang itu adalah pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri atau yang disingkat sebagai PPN KMS. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, ya kan? Apa sih PPN KMS itu, ya kan? Daripada bingung, galau sendiri, searching sendiri, takutnya nanti salah, mending kita langsung tanya aja sama ahlinya. Nah, di samping saya ada Bang Laudi dan Bang Sandi sebagai penyuluh handal KPP Pratama Payakumbuh. Gimana Bang Laudi, Bang Sandi, sehat? Sehat. Maria sehat? Sehat. Saya lama nggak ketemu Maria ya. Iya ya. Tapi kayaknya Mas pengen lama Maria ya. Iya. Dari satu podcast ganti dia. Maria masih betah. Kontraknya panjang. Kontraknya panjang. Iya. Jangan ya. Tetap di sini ya. Itu ya. Cukup. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja kepada inti pembahasan kita. Tapi sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, seperti biasa buat teman-teman yang udah mengikuti kita lama pasti udah tahu dong, ya kan? Sebelum kita mulai, kita pasti pantun dulu. Ya boleh dibantu ya, disupport ya. Boleh. Keliling Tugu, Adipura naik beca. Cakep. Lihat kiri dan kanan, banyak pagi yang tunggu. Artinya. Halo kawan pajak, selamat datang di IG Live dan podcast KPP Pratama Payakumbuh. Terima kasih. Kayak kreatif sekali ya. Pantun. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja. Dan sebelumnya, aku mau ingatkan lagi buat teman-teman semua yang sudah join ke podcast KPP kali ini untuk terus join dan bisa mungkin teman-teman share ke teman-teman yang belum join untuk datang untuk menonton kita di live kali ini. Mungkin mudah-mudahan siapa tahu butuh terkait sama ilmu PPN KMS ini ya, karena ini penting banget dan mungkin bisa membantu teman-teman yang butuh. Oke, langsung lanjut aja ya Bang ya. Udah siap ya? Oke, mungkin teman-teman di sini masih bingung sih, apa sih PPN KMS? Apa sih yang dijadikan objek untuk dikenakan PPN KMS ini nih Bang? Mungkin bisa sedikit aja dijelasin sebagai permulaan kita, apa sih PPN KMS itu? Mungkin Bang Laudi bisa dijelasin. Ya, terima kasih Kak Maria, teman-teman pajak sekalian. Jadi PPN KMS ini itu merupakan pajak pertambahan nilai. KMS itu kegiatan membangun sendiri. Jadi PPN ini terutang ke orang pribadi atau badan yang membangun bangunan gitu ya. Bangunannya apa aja nih? Bangunan bisa untuk rumah ataupun kegiatan usaha. Nah ini PPN KMS ini sendiri dia apa namanya dia ngantuk. Nah PPN KMS ini sendiri terutangnya ke orang pribadi ataupun badan yang sedang membangun bangunan tadi, bisa digunakan sendiri ataupun digunakan oleh orang lain. Nah, yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha, maksudnya adalah pada saat kita membangun rumah, kan ada usaha-usaha misalnya PT yang memang menyediakan jasa konstruksi. Jadi biasanya mereka punya sertifikasi jasa konstruksi. Nah, kalau mereka punya itu berarti kenanya PPN yang biasa namanya. Cuman kalau misalnya mereka tidak ada sertifikasi jasa konstruksi, itu biasanya dikenai ke PPN KMS. Jadi kalau teman-teman semuanya lagi bangun rumah atau bangun tempat usaha yang transaksinya misalnya ke upah borongan misalnya ke orang yang bukan punya sertifikasi jasa bangunan tadi, jasa konstruksi tadi, maka dikenai PPN KMS. Berarti setiap orang yang bangun rumah kena pajak dong. Ini pajak baru atau gimana Bang? Nah ini mestinya harus kita luruskan dulu ya. Sebenarnya PPN KMS ini sebenarnya udah lama Kak Maria. Jadi PPN KMS ini sudah ada sejak 1955. Itu udah lama nih ya, udah lebih dari udah hampir 20 tahun lah ya PPN KMS ini ada gitu. Nah kemudian mungkin viralnya ini semenjak adanya PMK 61 tahun 2022. Nah, PMK 61 ini sebetulnya udah perubahan nih beberapa kali dari PMK yang sebelumnya. Nah PMK 61 ini mengakomodir perubahan dari Undang-Undang APP kita dulu nomor 7 tahun 2021, karena kita ada perubahan tarif PPN dari yang 10 jadi 11. Nah jadi
harus ada petunjuk teknis nih gimana cara mengatur perubahan tarif PPN tadi dari 10 jadi 11 tadi, apakah PPN KMS mengikuti tarif yang 11% atau yang 10%. Gitu. Jadi makanya diterbitkanlah PPNK dalam 1 tahun 2022. Nah, gitu. Oh, berarti ini sebenarnya pajaknya aturannya udah lama. Udah lama, iya. Cuman karena untuk mengakomodir Undang-undang APBD diperbarui, diupdate lah istilahnya undang-undangnya, PMK-nya diupdate lagi. Jadi seakan-akan kalau teman-teman pajak baru baca tuh kayak, oh ini aturan baru nih, padahal enggak, padahal udah lama. Jadi tadi kan lo bilang itu untuk membangun kegiatan membangun itu, apakah semua pembangunan rumah itu dikenakan PPN KMS? Soal rumahnya kecil nih atau besar atau semua juga luas bangunan itu atau semua bangunan yang ada di Indonesia ini akan dikenakan pajak PPN KMS? Oh enggak Maria. Jadi kalau PPN KMS ini ada kriterianya. Jadi PPN KMS itu untuk yang pertama yang harus teman pajak ketahui adalah luas bangunannya tidak lebih dari 200 meter persegi. Jadi kalau luas bangunan ada 200 meter persegi itu sudah merupakan objek PPN KMS. Kemudian konstruksi utamanya itu dari kayu, dari beton, dari baja ataupun dari sambungan batu bata yang digunakan untuk sebagai rumah tempat tinggal ataupun tempat usaha. Jadi nggak semua rumah nih bakal dikenain PPN KMS. Jadi kalau rumahnya cuma 50 meter persegi itu nggak kena PPN KMS, atau 199 meter persegi itu belum kena PPN KMS gitu, kecuali dia bangunnya bertahap yang udah ada rencana. Jadi misalnya tahun ini 2024 dia bangun 150 meter persegi, tahun depan dia bangun lagi nih 100 meter persegi, jadi kan udah 250 meter persegi. Jadi itu merupakan objek PPN KMS, kecuali dia bangunnya bertahapnya lebih dari 2 tahun. Jadi 2024 dibangun, mungkin nanti 2030 dia akan menambah lagi nih. Nah, jadi itu bukan merupakan kesatuan. Jadi itu kecuali ada PPN KMS kalau di bawah 200 meter persegi tadi. Oh itu gitu. Berarti ini rumahnya yang dikenakan itu dikenakan PPN KMS itu yang tidak lebih dari yang di atas 200 meter. Berarti rumahnya yang gede dong? Yang gede-gede. Yang mungkin di rumahnya ada kolam renang, Iya. lapangan sepak bola mungkin ya. Lapangan futsal ya. Ini juga ya. Jadi ya, rumah gede berarti budgetnya gede juga ya. Iya. Jadi terus kita mau tahu nih Bang, berapa sih tarifnya sebenarnya? Mungkin maksudnya bisa jelasin berapa tarif yang dikenakan atas PPN KMS ini? Untuk PPN KMS sendiri itu sebenarnya sejak PMK yang disebutkan oleh Mauludi tadi itu mengalami perubahan ya, karena sebelumnya itu kan memang sudah dari tahun 95 ya, dari tahun 95. Nah pada tahun 95 itu sampai dengan peraturan yang disebutkan oleh Bapak Mauludi tadi itu masih 2% gitu kan. Bah, kenapa 2%? Dia PPN KMS ini itu nilainya 20% dari nilai PPN. Maka ketika PPN kita persenannya meningkat ya dari 10% jadi 11% sekarang, maka PPN KMS pun juga ikut naik. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu 2%, maka jadi 2,2% jadinya 2,2%. Jadi tarifnya itulah 2,2%. Nah, ini kan memang ada bukan isu sih dari peraturan di Undang-Undang APBD dijelaskan bahwa di tahun 2024 PPN itu jadi 11% dan di tahun 2025 nanti itu akan jadi 12%. Namun belum ada peraturan yang mengikat untuk memastikan bahwa 25% itu sudah terjadi belum. Untuk sekarang itu masih di 11%. Nah, nanti kalau misalkan PPN itu jadi 12%, maka nilai PPN KMS pun juga akan meningkat jadi 2,4%. Itu kalau untuk tarifnya kembalian. Oke, jadi gini Bang, tadi kan kita udah tahu nih objeknya apa, terus kita udah tahu tarifnya. Nah, kan tadi disebutin juga tarifnya dikali 20%. Apa yang dikali 20% Bang? Dari tarif, jadi gini, 20% itu dari tarif PPN, ya kan? Artinya dari 20% dikalikan tarif PPN baru dikalikan dengan nilai biaya bangunan. Oke. Nah, itu tadi maaf ya Bang, di nilai bangunan ya tadi. Nah kan nggak semua familiar dengan nilai bangunan itu seperti apa gambarannya. Mungkin kita jelasin Bang supaya teman-teman mungkin jadi tahu bagaimana cara perhitungannya dari nilai pembangunan tersebut. Ya, jadi kalau konsep begini, untuk perhitungan PPN KMS ini sendiri itu adalah semua biaya sampai pembangunan itu kemarin. Jadi misalkan
kita anggap ya dari misalkan dari pembelian tanah. Contoh ya kemarin ini ada contoh jadi contohnya ini ada saya tulis sebagai contohnya. Jadi kalau misalkan ada contoh pembelian tanah 200 juta, kemudian ada pembelian bahan baku bangunan sebesar 180 juta dan upah mandor pekerja bangunan itu nominalnya 70 juta. Jadi kan ada beberapa biaya itu kemarin, ada biaya perolehan tanahnya, ada bahan bangunan untuk membuatnya, lalu ada biaya mandor, biaya karyawan bekerja lah gitu kan. Nah itu semuanya ditotali dikurangi dengan harga perolehan tanah tadi. Jadi tidak termasuk harga tanah itu dalam komponen biaya untuk pengadaan PPN KMS ya. Jadi misalkan dari tadi upah pekerja 70 juta, lalu kemudian ada biaya bangunan 70 juta, maka yang nilai tersebutlah yang ditambahkan untuk dikalikan dengan PPN KMS tadi. Jadi hitungannya 250 juta dikalikan dengan 20% kali tarif itu 2,2%. Jadi 250 juta dikali 2,2% dan itu dapatnya 5.500.000. Berarti untuk nilai pembangunan itu sendiri semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun, tapi dikecualikan dari biaya perolehan tanah. Betul, dan perlu kita tekankan bahwa itu dengan luas bangunan 200 meter. Jadi kalau misalkan 199 itu nggak kena namanya. Kayak nanggung 1 meter atas, nah itu nggak kena PPN KMS. Oh, untuk menghindari bisa ya, kita bikin aja 199 meter persegi. Bisa, tapi kan mungkin ada bekas-bekas ada semen atau segala macam 1 meter kan itu 2 meter juga. Oke, tadi kita udah tahu nih tarifnya, terus cara perhitungannya sudah. Nah, udah tahu nih pajaknya berapa. Bayarnya gimana, Pak? Nah, untuk bayarnya kawan-kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat atau misalkan kalau ada akun digital online bisa bikin billing sendiri, atau kita dari KPP Petambak Kumbuh juga menyediakan layanan online via WhatsApp. Nah kemudian yang perlu diperhatikan dalam pembayaran ini kemarin itu ada masanya, dalam artian dari pertama pembangunan sampai terakhir pembangunan itulah masa pembayarannya. Di paling lambat itu tanggal 15 berikutnya setelah bangunan itu selesai. Jadi kalau misalkan di kemarin ini bangunan dari awal tahun, contoh paling gampang ya 2021 lah gitu kan, Januari 2021 ini. Nah ternyata bangunan itu berhenti di tanggal bulan Maret 2021 tuh, mangkrak tuh sampai tahun 2022 Januari itu baru jalan lagi. Nah itu pembayarannya bisa dilakukan pada saat dari pertama dari Januari 2021 itu. Nah paling lambat artinya kalau misalkan selesai di Januari 2022, artinya paling lambatnya nanti di Februari 2022. Emang tanggal 15 itu. Jadi bukan berarti kalau mangkrak contoh kemarin misalkan mangkraknya tidak ada kemungkinan tidak dilanjutkan lagi, tapi proses 200 meter kan udah jalan nih, total luas bangunannya udah 200 meter persegi gitu kan. Nah bisa jadi nanti dalam proses pembangunan ternyata berhenti di tengah jalan dan diketemukan oleh bagian pengawasan gitu kan. Misalkan kita kan ada bagian pengawasan per wilayah, jadi nanti bagian pengawas ini mungkin bisa membawa kita ada penilai di sini kemarin. Jadi mungkin bisa membawa penilai dan melihat itu bangunannya ukurannya berapa, nominal berapa, dan itu bisa saja langsung diinfokan atau diberitahukan bahwa Bapak ada pajak terutang PPN KMS. Bisa saja prosesnya ada yang seperti itu juga. Jadi bukan berarti bangunan belum selesai, kita nggak perlu bayar pajak, bangunannya nggak selesai. Taunya atapnya belum pasang sudah 5 tahun lebih kan. Cuman ketika pada saat bagian pengawasan melihat, biasanya itu ada dikasih jangka waktu. Kalau misalkan benar mangkrak, artinya total nilai bangunan saat itu sampai dengan selesai, nilai tersebutlah yang dikalikan dengan PPN KMS tadi kemarin. Jadi tetap aja nggak bisa menghindari ya pajak. Iya. Nah untuk pembayaran tadi bang, jadi misalnya aku punya rumah di Pekanbaru, tapi terdaftarnya di sini. Terdaftarnya di Karawang contohnya. Iya. Nah, terus aku bayar pajaknya gimana? Sesuai dengan NPWP ku atau gimana nih? Terus karena lokasinya bukan di Karawang. Nah, untuk lokasinya itu kemarin kalau misalkan menggunakan, nanti kan di tahun depan itu NPWP digunakan dengan nomor NIK ya. Nah itu bisa langsung menggunakan NIK masing-masing, atau misalkan masih pakai NPWP masjid itu menggunakan akun yang 000 terus kode tempat kode KPP-nya.
Berarti bayar pajaknya sesuai di mana lokasi bangunan itu ada. Betul. Oke. Nah, tadi udah kita bahas tentang pembayarannya gimana. Aku pengen tanya nih Bang, mungkin teman-teman yang udah familiar terkait sama pajak masukan ya. Nah, apakah KMS ini bisa dikreditkan pajak masukannya Pak? Nah, untuk pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan sendiri tidak dapat dikreditkan namanya. Karena ini hubungan pribadi bukan ya? Betul. Nah, itu kan gini Bang, kalau ini kan PPN KMS ya. Artinya kita pasti langsung tujuannya SPT masa PPN. Betul. Nah, yang bisa melapor SPT masa PPN teman-teman pasti tahu harus PKP ya. Betul. Apakah waktu aku misalnya punya rumah 300 meter persegi ya, Hmm. apakah harus menjadi PKP dulu baru bisa lapor SPT-nya atau gimana Bang? Nah, kalau misalkan untuk kita yang tidak PKP kamarnya kan nggak semua wajib pajak itu PKP ya. Iya. Kalau misalkan dia PKP, maka dia wajib dilaporkan di PPN yang 111 ya. 111. Kalau misalkan yang tidak punya apa belum PKP, itu pada saat kita melakukan pembayaran PPN KMS itu sama dengan pelaporan SPT masa PPN. Wah, gampang banget ya? Ya. Ini mudah banget dicerna dan kayaknya semua udah diakomodir sama orang pajak juga ya, sama peraturannya. Nah, jadi aku bisa mungkin simpulkan ya Bang ya. Jadi ya, Okay. Jadi yang pertama mungkin terkait sama PPN KMS ini bukan pajak yang baru. Ternyata ini adalah pajak yang sudah lama, tapi diupdate karena mengakomodir Undang-Undang HPP yang terbit di tahun 2021. Ini juga poin yang kedua adalah tidak semua pembangunan rumah atau bangunan itu dikenakan PPN KMS yang di bawah 200 meter persegi tidak dikenakan. Oh ya Bang ya. Yang ketiga, tarifnya itu sesuai dengan waktunya ya. Sejak kalau pembangunannya itu sebelum April 2022 itu 2%, betul ya Bang? Kalau sejak 2 April 2022 itu 2,2% yang mengikuti PPN yang sudah selesai. Yang terakhir adalah pembayarannya ini sesuai di mana lokasi pembangunannya. Betul. Nah, berarti ini udah tuntas ya Bang? Tuntas. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, ini ada pertanyaan bisa langsung chat di IG kita mungkin atau di YouTube kita bisa langsung ke helpdesk. Ya betul, bisa banget di helpdesk KPP Pratama Payakumbuh ya, atau di KPP terdekat mungkin bisa juga. Nah, jadi nggak kerasa banget ya Bang, sudah berapa puluh jam kita di sini ya menemani teman-teman di podcast dan di IG live-nya. Pasti teman-teman juga udah pada tergugah hatinya melihat, wah ternyata PPN ini wah, jadi banyak pengetahuannya. Jadi pengen bikin rumah. Iya, nanti jadi di Payakumbuh banyak Bang yang 200 meter, 300 meter. Selain membangun rumah, membangun negeri. Oh iya, betul banget. Main ya, gus ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah pantengin IG kita dan mungkin udah menonton YouTube kita. Terima kasih banyak. Semoga kami berharap baik saya maupun penyuluhan dari kita ini pasti berharap semua yang kita sampaikan di tempat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi akhir kata saya Maria, Bang Laudi dan Bang Sandi pamit undur. Tapi sebentar. Tadi kita buka dengan pantun. Ya. Jangan lupa menutup juga dengan pantun. Boleh ya, disupport ya. Pergi belanja ke Sungai Durian sambil menunggu durian runtuh. Artinya. Thanks for watching kawan pajak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di KPP di podcast KPP Pratama Payakumbuh episode selanjutnya.